Gue cuma pengen ngingetin, berhubung cerita One Piece sendiri belum tamat, jadi di masa depan nanti ada kemungkinan dasar ini berubah dan ada trio kuat baru yang muncul. So, para trio yang gue masukin di sini cuma berdasar dari penilaian yang gue lakuin sampai titik di mana One Piece masih berlangsung sekarang. Sebelum masuk pembahasan, jangan lupa juga mampir ke fanpage Distrik Anime di Facebook. Di sana gue bakal ngepost cuplikan anime-anime seru lah, informasi atau berita terbaru soal anime manga lah, dan lain sebagainya. Nah, terus kalau seandainya lu suka sama pembahasan ini, wajib banget dong lu subscribe Distrik Anime. Kalau gitu kan, gue juga jadi makin semangat bikin videonya. Nomor 1, Jack Queen King, bajak laut hewan buas. Para karakter yang dasar pembuatannya aja lu sendiri pasti udah pada tahu. Yap, bener banget. Selama ada masalah yang berkaitan sama si Kaido, pasti muncul nama karakter yang berasal dari kartu remi. Ada nomor lah, Joker, Jack, Queen, King, bahkan sampai S juga, yang waktu itu sempat datang ke Wano yang jadi markas si Kaido. Nah, di sini gue cuma pengen ngebahas yang 3 orang doang. Jack, Queen, sama King, para komandan dari armada bajak laut milik si Kaido. Si Jack punya kekuatan buah zoan gajah model mammoth. Si Queen punya buah zoan naga bermodel Brontosaurus. Dan ada si King yang punya kekuatan buah zoan naga model Pteranodon. そうだ、このキングの数一人で十分だぜ。わかったか、ずっこけジャック。 Nomor 2, Daifuku Katakuri Oven, armada bajak laut Big Mom. ナイフが溶けてる。逃げろ。こいつら強すぎる。逃がすか。 Kembar 3 yang kagak ada mirip-miripnya sama sekali. Saking kuatnya trio ini, bahkan mereka pernah bikin kewalahan para anggota keluarga Vinsmoke yang udah pakai raid suit. Gak ketinggalan, bajak laut topi jerami juga udah dibikin babak belur. Kalau seandainya ada pihak yang berani ngelawan keluarga Big Mom, mereka bertigalah sosok yang paling ditakuti. Nah, ada sedikit fakta buat lo. Dikatakan kalau seandainya si Big Mom mati, orang yang bakal ngegantiin posisinya adalah si Katakuri, yang direkomendasiin si Daifuku sama si Oven. Buat kekuatan mereka sendiri, si Katakuri itu punya buah paramecia spesial penghasil mochi. Si Daifuku punya buah paramecia penghasil jin. Dan si Oven punya buah paramecia penghasil panas tubuh. Nomor 3, Aokiji Akainu Kizaru, Admiral Angkatan Laut. 白ひげもそれを親父と慕うお前らも結局同じ敗北者じゃけ。 Setelah time skip 2 tahun, emang 2 orang dari trio ini udah pindah posisi dan bahkan ada yang keluar. Kalau mau, harusnya gue lebih ngebahas admiral baru yang sekarang diangkat. Tapi ya karena 3 admiral pre-time skip ini yang paling memorable plus ikonik banget, gue yakin lu sendiri maunya masukin mereka bertiga kan? Aokiji, mantan admiral angkatan laut dengan moto keadilan yang malas dan punya kekuatan buah logia es. Akainu, mantan admiral angkatan laut dengan moto keadilan yang mutlak. Sekarang do itu naik jabatan jadi flight admiral ngegantiin si Sengoku. Terus nih orang juga punya buah iblis logia magma. Dan terakhir ada si Kizaru, admiral paling slow kalau dibandingin 2 yang lain. Orang ini punya moto keadilan yang semu dan punya kekuatan buah iblis logia cahaya. Nomor 4, Kid Luffy Law, bajak laut Supernova. 今度こそ叩き潰してやる。
kapan aliansi trio ini bisa terjadi atau terbentuk, yaitu pas arc cerita Wano berlangsung, meskipun secara gak resmi. Karena kan si Kid sendiri nolak tawaran si Luffy buat kerjasama, yang meskipun pada akhirnya mereka berdua bareng si Law nyetuin kekuatan buat ngalahin si Kaido. Pada saat gue bikin video ini, berhubung chapter dimana mereka bertiga muncul sebagai trio belum diadaptasi jadi anime, jadi ya cuplikannya juga seadanya, dan yang bisa ditampilin cuma dari halaman manganya doang. So, buat lu yang cuma ngikutin One Piece versi anime doang, lu kudu sabar kalau pengen ngeliat betapa bedesnya kemunculan mereka bertiga ketika mau nyerang Pulau Onigashima, tempat di mana markas utama si Kaido berada. Selain di Wano, sebenarnya aliansi gak langsung ini pernah terbentuk juga pas dulu di Kepulauan Sabaody. Nomor 5, Garp Sengoku Zoro, Angkatan Laut Legendaris. Tiga marinir legendaris yang jasanya di masa lalu udah terukir abadi di sejarah Angkatan Laut. Garp, Sengoku, sama Zoro. 3 orang yang sekarang udah pensiun dari Angkatan Laut dan kemudian jadi mentor atau pelatih di sana. Buat datanya sendiri sih, si Garp sama si Sengoku udah sebagian besar terungkap. Entah itu soal si Garp yang pernah ngalahin si Rocks ataupun Garp Sengoku yang ngalahin Kinji Shinoshiki. Terus haki mereka juga udah terungkap. Tapi lain ceritanya sama si Zoro yang sebenarnya sampai sekarang masih belum diceritain gimana doi di masa lalu. Yang jelas dikatakan si Zoro ini punya kekuatan luar biasa kayak monster ketika di masa mudanya. Yang jadi buktinya adalah pas si Doflamingo bilang kalau dirinya tuh takut banget kalau seandainya ketemu dan bentrok sama nenek Zoro ini. Nomor 6, Roger Rayleigh Gaban, Bajak Laut Roger. あいつの言った最後の言葉はこうだ。 Sepanjang cerita berjalan sih, yang kehadirannya digede-gedein cuma si Roger sama si Rayleigh doang. Sedangkan si Gaban sendiri penampakan lengkap plus kekuatannya baru sebagian diliatin pas flashback perjalanan si Oden. Yang kala itu bajak laut Shirohige sama Roger lagi bentrok. Jadi ya gue cuma bisa ngasumsi ketika di zaman keemasan bajak laut Roger, mereka bertiga lah anggota sekaligus kapten yang paling ditakuti semua orang. Nomor 7, Zoro Luffy Sanji, Bajak Laut Topi Jerami. Kalau ngomongin soal trio, udah jelas trio monster dari kelompok bajak laut topi jerami ini kagak boleh ketinggalan. Tapi entah posisi trio ini bakal berubah apa kagak. Soalnya kan si Jinbe sendiri sekarang udah balik ke Sanigo dan secara resmi jadi anggota ke-10 di bajak laut topi jerami. Terus kekuatannya juga ditakutin sama semua orang. Jadi ya ada kemungkinan si Jinbe bakal ngegantiin posisi si Sanji di trio monster. Hanya ya gue sendiri kagak rela kalau seandainya kayak gitu mah. Berhubung kan Zoro Luffy Sanji tuh udah ikonik banget karena kekuatan sekaligus kekonyolannya. Nomor 8, Buggy Luffy Mr. Tree, tahanan Impel Down. せいぜいい踊りになってくれたまえブワーカー。せっかくあったけど、あ、またな。ここまで送ってくれてありがとう。グレスは前向き。痛い。
Ngomongin soal konyol, udah pasti trio absurd ini yang jadi nomor 1. Kombinasi dari si Luffy sama musuhnya dari masa lalu ini terjadi ketika misi penyelamatan si Ace di Impel Down. Sebenarnya si Buggy sama si Mr. Tree itu awalnya kagak mau kerja sama si Luffy dan lebih milih kabur duluan. Tapi ya entah karena apes atau beruntung, si Badut sama manusia lilin itu malah kepaksa ngikutin si Luffy. Banyak banget hal lucu yang terjadi ketika trio ini terbentuk. Dan buat gua pribadi, arc cerita Impel Down inilah yang jadi salah satu favorit gua. よし、俺が時間稼ぎする。早く開けろ。くらえ、特製マギー玉。どうだ。 Nomor 9, Ace Sabo Luffy, 3 iblis bersaudara. Udah bareng dari kecil dan tumbuh di lingkungan yang sama. Meskipun latar belakang mereka masing-masing berbeda. Ace, anak dari Raja Bajak Laut bernama Roger, yang udah naklukin seluruh lautan. Sabo, anak dari keluarga bangsawan. Tapi karena ngerasa keluarganya tuh keluarga bangsawan kotor, Doi lebih milih jadi bajak laut. Pernah dikira mati, tapi ternyata Doi diselamatin terus hilang ingatan. Dan terakhir ada si Luffy, calon Raja Bajak Laut masa depan dan anak dari orang paling buron di seluruh dunia One Piece. Yang bikinnya seksi tetap, ketika udah dewasa, trio ini kagak bisa reunian dan bareng lagi kayak dulu karena si Ace udah meninggal. Nomor 10, Luffy, Goku, Toriko, crossover tukang makan. まるで肉汁の噴水だ。肉汁が溢れて飛び出してきやがる。カラッとジュースの骨付き肉もうめえ。おや、おかえりよ、クビ。 Iya, gua tahu trio crossover dari 3 dunia yang berbeda ini cuma ada di episode spesial animenya doang, yang dengan kata lain kagak kanon sama cerita asli One Piece. Terus orang-orang yang tahu mungkin cuma yang ngikutin cerita One Piece sama versi animenya, karena di manganya sendiri pas episode ini kagak ada. Nah, jadi ceritanya gini, di suatu pulau diadain sebuah lomba buat ngeburu hewan buas legendaris. Si Luffy dan kawan-kawan ketemu sama si Goku plus Toriko, tokoh utama dari dunia atau cerita yang jelas berbeda dari One Piece. Nah, ketiga orang ini terkenal gara-gara nafsu makannya yang mirip babi. Awalnya sih emang mereka bertiga tuh sempat bentrok dan pengen ngebuktiin siapa yang terkuat di antara mereka bertiga. Tapi dari pertama juga sebenarnya adu kekuatan ini udah gak adil. Karena kan si Goku sendiri level kekuatannya tuh udah setara dewa. Singkat cerita, mereka bertiga nyatuin kekuatan buat ngelawan monster yang kuat banget. 体が動かねえ。俺もボロボロだよ。 俺もだ。 Oke, segitu aja buat hari ini. So, menurut pendapat lo sendiri, siapa sih yang jadi trio terkuat di dunia One Piece? Nah, berhubung gua lagi baik, siapa tahu di antara lu ada yang pengen request pembahasan One Piece selanjutnya bakal tentang apa? Langsung aja, lo bisa tulis di kolom komentar. Yang beruntung nanti gue bakal kabulin. Semoga lo enjoy dan bisa nambah informasi lo seputar dunia One Piece. Sekian dari gua, sorry kalau udah salah kata. Terus, jangan lupa subscribe. Bye!